Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyana Hadid dengan NIM 21570. Dalam video ini saya akan menjawab yang ditugaskan sebagai tugas praktikum SPSS. Diberikan data biomasa sebagai berikut. Nah, tabelnya nih. Kita lihat petunjuknya, pengerjaannya. Tugasnya menganalisis data tersebut dengan menggunakan program SPSS untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Menguji datanya terdistribusi normal dan homogen, pupuk mana yang lebih baik, tentukan persamaan regresi, tentukan nilai R dan R kuadrat. Untuk menjawab pertanyaan ini, langkah pertama ya kita mengcopy tabel ini ke Microsoft Excel untuk memudahkan ke SPSS-nya. Nah, kita buka nih SPSS-nya. Klik variable view. Kita balik lagi dulu ke Excel-nya. Nah, di sini saya akan membuat kode berat pupuk A, saya akan kodekan jadi BPA. Biomasa tumbuhan, saya akan kodekan menjadi BT. Untuk membedakan biomasa tumbuhan satu ini dengan yang kedua ini, saya akan kodekan jadi BTA. Lalu berat pupuk B, saya kodekan jadi BPB. Dan biomasa tumbuhan yang kedua ini, saya kodekan jadi BTB. Lanjut, kita masuk ke SPSS-nya. Seperti yang saya kodekan tadi, BP A, BTA, BP, B, BT, B. Nah, karena tadi datanya tidak ada yang desimal, maka kita nolkan kotak desimal ini ya. Karena datanya berupa angka semua, kita ubah measure-nya jadi skala. Selanjutnya masuk ke data view. Kita klik dulu ini, lalu kita back ke Excel. Nah, saya kopikan angkanya ya, biar mudah. Kita masukkan ke SPSS. Paste. Nah, langkah pertama ya kita akan menguji uji normalitas. Di sini saya menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama ialah klik analyze, lalu klik regression. Pilih linear. Nah, di sini saya akan menguji uji normalitas untuk data A dulu ya. Jadi berat pupuk A ini saya masukkan ke independen. Lalu biomasa tumbuhan A saya masukkan ke dependen. Selanjutnya ialah klik save. Pada kotak residual kita beri centang di unstandard size. Lalu continue, lalu oke, kita akan dapatkan outputnya. Nah, ini merupakan langkah pertama dari pengerjaan uji normalitas. Selanjutnya menguji normalitas, ini didapat variabel baru nih. Nah, variabel baru inilah yang akan berguna untuk menguji normalitas ini. Klik analyze, lalu klik non-parametric test. Pilih regressi dialog, pilih one sample QS. Nah, variabel baru ini kita masukkan ke dalam kotaknya ya. Nah, pada test distribution kita centang yang normal. Lalu klik OK. Nah, di sini dapatkan yang outputnya nih. Kita fokus pada asim signifikansinya. Di sini dapatkan pada
data A signifikansinya adalah 0,154. Berarti signifikansi ini lebih besar dari 0,05. Maka data A terdistribusi normal. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk data B, yakni klik analyze, klik regression, pilih linear. Data yang A tadi kita kembalikan, kita fokus pada data yang B. Berat tupuk B kita masukkan ke independen, biomasa tumbuhan kita masukkan ke dependen. Lalu klik save. Nah, karena di kotak residual ini unstandardized-nya sudah tercentang, maka kita klik continue, lalu OK. Dapatkan output. Output ini merupakan langkah awal untuk mendapatkan variabel baru. Setelah mendapatkan variabel baru, kita lanjut ke uji normalitasnya, yakni dengan klik analyze, lalu klik non-parametric test, pilih legasi dialog, pilih 1QS sample. Nah, data baru yang A ini ya, maka kita ganti nih jadi data baru yang B nih. Lalu kita centang pada test distribution-nya, normalnya nih dicentang, lalu klik OK. Nah, di sini dapatkan nih fokus ke nilai signifikansi data B didapatkan 0,2, berarti dia lebih besar dari 0,05, maka data B juga terdistribusi normal. Lanjut, kita akan menuju uji homogenitasnya. Kita menggunakan one way ANOVA. Pertama, menguji homogenitas pada data A. Caranya, klik analyze, pilih compartment, lalu pilih one way ANOVA. Nah, masukkan biomasa tumbuhan A ini ke dalam dependent list, lalu berat pupuk A kita masukkan ke dalam faktor. Selanjutnya klik option, lalu centang homogeneity pada kotak statistik. Selanjutnya pilih continue, lalu klik OK. Nah, di sini dapatkan nih pada uji homogenitas data A, nilai signifikansinya ada 0,000. Berarti data A ini tidak bersifat homogenitas. Selanjutnya kita masuk ke lakukan hal yang sama pada data B. Caranya sama ya, analyze, compartment, ANOVA, data A kita kembalikan, kita ganti jadi data B ya. Berat biomasa tumbuhan B kita masukkan ke dependent list, berat pupuk B kita masukkan ke faktor. Lalu klik option, ini homogenitasnya sudah tercentang ya, maka kita klik continue saja, lalu OK. Nah, pada data B ini dapat kita ketahui bahwa nilai signifikansinya ada 0,824, berarti dia lebih besar dari 0,05 ya, 0,05. Maka data B ini terdistribusi normal. Lalu kita lihat untuk persamaan regresinya, kita kembali ya ke data A. Nah, untuk persamaan regresinya kita lihat pada judul koefisien ini untuk data A ya. Diketahui nih nilai konstan pada data A itu adalah 10,107 dan nilai trust di sini berat pupuk A itu 1,849. Maka persamaan regresinya adalah 10,107. Maaf, maksud saya persamaan regresinya adalah Y sama dengan 10,107 ditambah 1,849 X.
konstanta 10,107 berarti bahwa nilai konsisten pada variabel konstan ini nih adalah 10,107. Lalu koefisien regresi X-nya sebesar 1,849. Berarti bahwa setiap penambahan 1% nilai ini merupakan nilai teras ya, yang berat pupuk A ini, maka nantinya akan bertambah sebesar 1,849 ini. Koefisien regresi bernilai plus, sehingga arah pengaruh variabel X terhadap Y juga plus. Di sini kan nilainya positif ya. Lanjut pada data B. Sama kita lihat pada judul koefisien ini. Pada data B, nilai konstannya adalah 14,947. Lalu nilai teras atau nilai berat pupuk B adalah 2,161. Maka persamaan regresinya adalah Y sama dengan 14,947 ditambah 2,161 X. Artinya sama seperti yang tadi ya. Lalu untuk nilai R dan R2-nya dapat kita lihat pada model summary. Model summary ini. Balik lagi nih ke data A nih. Ini nih nilai R nih. Nilai R pada data A adalah 0,948. Lalu R square atau R kuadratnya ini nilainya 0,899 untuk data A. Lalu untuk data B kita lihat nilai R-nya adalah 0,994. Lalu R square-nya adalah 0,988. Oh iya, mengenai pertanyaan, jadi lebih baik pupuk A atau pupuk B? Itu berarti jawabannya menurut saya adalah pupuk B ya. Karena dilihat tadi taraf signifikansi dari pupuk B itu lebih besar, yakni 0,2 pada uji normalitas. Lalu pupuk B juga bersifat homogen, sedangkan pupuk A tidak bersifat homogen. Kita lanjut kepada nomor 2. Di sini diberikan sebuah tabel lagi ya. Perlakuan dengan media A, pupuk A, media B, pupuk B. Selanjutnya, pertanyaannya adalah apakah datanya terdistribusi normal dan homogen? Maka nanti kita akan menguji uji normalitas dan uji homogenitas ya. Lalu di sini manakah jenis pupuk dan media mana yang paling baik untuk pertumbuhan tanaman? Lalu, apakah ada pengaruh jenis pupuk terhadap pertumbuhan tanaman? Apakah ada pengaruh jenis media terhadap pertumbuhan tanaman? Selanjutnya, apakah ada pengaruh interaksi antara jenis media dan pupuk terhadap pertumbuhan tanaman? Langkah pertamanya ialah sama seperti yang tadi ya, kita mengcopy tabel angka ini ke dalam Microsoft Excel. Saya sudah buat menjadi seperti ini untuk memudahkan. Nah, pada nomor 2 ini sampelnya berasal dari kelompok yang independen. Maka variabel faktor itu merupakan variabel non-parametrik. Datanya harus homogen dong ya. Kita buat bagiannya seperti ini agar memudahkan pengujian pada SPSS-nya. Kita kodekan pertemuan 1 dan 2 untuk datanya. Karena datanya berjumlah 31, maka saya bagi 2. Untuk pertemuan 1, datanya berjumlah 15. Untuk pertemuan 2, datanya berjumlah 16. Setelah itu, kita kodekan juga media dan pupuknya. Nah, media A pupuk A saya kodekan jadi angka 1, media B pupuk B saya kodekan jadi angka 2, media A pupuk B saya kodekan jadi angka 3, media B pupuk A saya kodekan jadi angka 4. Setelah itu, saya juga kodekan berdasarkan pertumbuhannya. Untuk pertumbuhan 1,
MAPA, MBPB, MAPB, MBPA sejumlah 15 data saya kodekan jadi angka 1. Lalu untuk pertumbuhan duanya MAPA, MBPB, MAPB, MBPA sejumlah 16 data saya kodekan jadi angka 2. Setelah itu kita masuk ke SPSS-nya. Kita masuk ke variable view. Karena kita ingin mengetahui hasil, maka nama pertama ditulis hasil. Dan pada tabel ditulis hasil pertumbuhan. Pada label maksud saya. Lalu nama kedua ialah MP, saya singkat. Labelnya media dan pupuk. Pada kolom value masukkan kode yang tadi, yakni value 1 untuk MAPA, media A pupuk A, 2 untuk MAPB, maksud saya MBPB, 3 untuk MAPB, 4 untuk MBPA. Kita add lalu oke. Selanjutnya pada pertumbuhan kita masukkan pertumbuhan ya pada nama ketiga ini. Pada label masukkan pertumbuhan. Lalu pada value kita masukkan kode yang tadi, yakni value 1 untuk pertumbuhan 1, value 2 untuk pertumbuhan 2. Pada kolom desimal kita nolkan ya, karena tadi datanya tidak ada yang desimal. Selanjutnya pada measure kita skala, jadi ubah jadi skala semua. Masuk ke data view. Pada hasil, angka yang terdapat pada MAPA, MBPB, MAPB, MBPA dimasukkan berturut-turut. Kita buka lagi Excel-nya. MAPA, buka lagi SPSS-nya, masuk. Lalu dilanjut dengan MBPB angkanya. Klik ke Excel. Lalu masukkan data MAPB. Selanjutnya masukkan data MBPA. Kita back lagi ke Excel. Pada kolom MP, kita masukkan kode yang tadi. Back lagi ke Excel-nya. Masukkan kode MAPA, MBPB, MAPB, MBPA secara berturut-turut sebagai berikut.
Terakhir, masukkan data kode MBPA. Lanjut pada kolom pertumbuhan, masukkan kode yang tadi. Buka lagi Excel-nya. Kita copy dari mapa. Lanjut. MBPB. Lanjut MAPB. Terakhir, masukkan kode MBPA. Nah, setelah itu kita scroll. Lalu langkah pertama ya, klik Analyze, klik General Linear Model, klik Univariate. Hasil pertumbuhan dimasukkan dalam kotak dependen. Hasil media dan pupuk serta pertumbuhan masuk ke faktor. Lalu klik Save, beri tanda centang pada standar size di kotak residual, lalu Continue. Oke. Didapatkan output. Lalu kita kembali ke untitled-nya. Didapatkan variabel baru. Maka selanjutnya ya barulah kita melakukan uji normalitas variabel ZR ini, variabel baru ini. Caranya klik Analyze, klik Descriptive Statistic, klik Explore. Variabel baru tadi, yakni variabel ZR, masuk ke dalam kotak dependent list. Pilih plot, beri tanda centang pada normality, lalu Continue, lalu OK. Akan muncul outputnya. Di sini didapatkan ya
Masih proses. Nah, di sini nih, di kotak terakhir ini. Nah, pada test of normality-nya, kita fokus ke nilai signifikansinya nih. Nilai signifikansinya itu 0,038. Artinya, dia lebih kecil atau kurang dari 0,05. Berarti data ini tidak normal ya. Jadi, kita tidak bisa melanjutkan ke uji two-way ANOVA-nya. Namun, ada solusinya. Karena kita menggunakan SPSS dengan IBM 25 dan data tidak terdistribusi normal, maka kita langsung lanjut menggunakan uji Monte Carlo ke datanya. Lalu caranya klik Analyze, pilih Non-Parametric Test, pilih Legacy Dialog, run sampel KS, lalu variabel ZR, variabel baru tadi, variabel yang tadi di itu ya. Nah, yang paling baru nih dimasukkan. Selanjutnya pilih eksak, ganti jadi Monte Carlo, lalu continue. Oke. Lihat output yang akan didapatkan. Fokus pada end part testnya yang ada Monte Carlo-nya ya. Yang ada Monte Carlo-nya nih. Fokus pada nilai signifikansinya. Nah, di sini sudah didapatkan ya, nilai signifikansinya ada 0,352. Artinya dia sudah lebih besar dari 0,05. Berarti data sudah terdistribusi normal. Maka syarat melanjutkan uji terpenuhi. Kita lanjut menguji homogenitasnya. Masuk data, klik Analyze, klik General Linear Model, pilih Univariate. Nah, pindahkan variabel hasil, MP, dan pertumbuhan ke dalam kotak display main4. Selanjutnya, klik Save. Lalu kita beri centang pada standar resize pada kotak residual, lalu continue. Oh iya, maksud saya pada kotak residual ini kita hilangkan ya tanda centang standar resize-nya. Selanjutnya kita continue. Lalu pilih option, beri centang pada homogeneity, dan beri centang juga pada descriptive statistik. Continue, lalu OK. Akan muncul output Univariate Analysis of Variance. Nah, di sini sudah muncul ya. Dapat diketahui nilai rata-rata pada output deskriptif statistik ini nih. Nih, kita baca ya. Pada media A, pupuk A, pertumbuhan 1, mean-nya adalah 36,33. Pada media A, pupuk A, pertumbuhan kedua adalah 34,75. Pada media B, pupuk B, pertumbuhan 1 adalah 36,60. Pada pertumbuhan keduanya 34,63. Lalu pada media A pupuk B, pertumbuhan 1 didapatkan mean-nya adalah 74,40. Pada pertumbuhan kedua didapat nilai mean-nya adalah 74,06. Pada media A pupuk A, kita dapat pertumbuhan 1 adalah 77,73. Lalu pada pertumbuhan 2 kita dapat mean-nya adalah 77,44. Maka dari sini nih kita dapat menjawab pertanyaan nomor 2.
bahwa jenis pupuk dan media mana sih yang paling baik? Jawabannya adalah media B, pupuk A. Karena di sini men-nya pada pertumbuhan 1 adalah 77,73, pada pertumbuhan 2 77,44. Nah, nilai men ini yang paling besar dari media lainnya dan pupuk lainnya. Selanjutnya, pada output Levene test of quality of error, kita dapat lihat ini tuh tentang uji homogenitasnya. Berdasarkan output diperoleh nilai signifikansinya adalah 0,831, lebih besar bukan daripada 0,05, maka data ini bersifat homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji two-way ANOVA terpenuhi. Selanjutnya, pada output test of between subject effect, dapat kita lihat media pupuk pertumbuhan ini fokus pada signifikansinya ya. Tuh didapat nilai signifikansinya adalah 0,962, artinya lebih besar daripada 0,05. Maka jawabannya adalah apakah ada pengaruh? Maka tidak ada pengaruh antara jenis pupuk, jenis media pada pertumbuhan tanaman. Lanjut, kita akan menjawab mengenai pertanyaan keempat. Karena signifikansinya ini kan 0,962 ya, lebih besar daripada 0,05, maka berarti tidak ada interaksi antara jenis pupuk dan jenis media pada pertumbuhan tanaman. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. you